Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita awali permenungan kita pagi ini, Minggu 12 Juli 2020, Minggu biasa ke-15, dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tema renungan kita pagi ini adalah bagaikan dua sisi mata uang. Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan 23. Ungkapan bagaikan dua sisi mata uang mau menggambarkan bahwa kita tidak bisa menghilangkan yang satu dan mengutamakan yang lain, karena keduanya sama pentingnya. Saat kita menghilangkan yang satu, maka yang lain pun akan kehilangan nilainya, karena keduanya menyatu dalam satu wujud nilai yang sama besarnya. Hari ini Yesus mengumpamakan sabda Allah seperti benih yang jatuh ke tanah. Benih dan tanah memiliki nilai yang sama agar bisa bertumbuh subur dan berbuah. Benih yang baik akan bertumbuh dengan baik di tanah yang subur, sedangkan benih yang tidak baik tidak akan bertumbuh dengan baik meskipun ditabur di tanah yang baik. Keduanya saling membutuhkan, saling mendukung. Meremehkan yang satu akan meminimalkan hasil yang diharapkan. Demikianlah jadinya jika sabda Tuhan ditaburkan ke dalam hati kita masing-masing. Saat kita tidak mau tahu tentang sabda Tuhan, kita akan gampang tergoda untuk menyimpang dari kebenaran. Karena itu, hati dan budi yang menjadi pusat hidup kita perlu dibuka lebar agar sabda Tuhan mempunyai tempat untuk ditabur dan bertumbuh dengan baik dan benar. Namun ada syaratnya, yaitu percaya bahwa sabda Tuhan adalah kebenaran dan membuang segala kekhawatiran tentang hidup, tentang harta duniawi. Bandingkan Matius pasal 13 ayat 19 sampai dengan 22. Hati adalah lahan yang mempengaruhi benih sabda itu untuk bisa bertumbuh dengan baik dan berbuah, atau sebaliknya layu dan mati. Kita tidak akan memahami sabda Tuhan dengan baik jika hati kita tegar dan keras, karena ketegaran hati membuat sabda Tuhan yang kita baca atau dengar tidak mampu kita hayati dan hidupi. Sabda bisa hidup dan berbuah jika kita melepaskan ketegaran hati kita dan menghidupi sabda itu dalam kasih dan kebenaran. Kita bercermin pada sang sabda yang mengatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu berbuah. Matius pasal 13 ayat 23a. Saudara, bagi kita orang Kristen, sabda Tuhan adalah sumber inspirasi dalam hidup dan karya kita. Karena itu, hidupilah sabda itu di mana saja kita berada. Salam Kornovum, hati baru. Dia yang menabur benih sabdanya dalam hati kita masing-masing, senantiasa memberkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.